Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, Mimin akan lanjutkan jari channel. Biar nggak lupa, Mimin ingatkan, tolong dibantu tekan tombol like-nya dan berkomentar. Terima kasih sudah ada sebelumnya. Lanjut. Bab 1601, Tang Zichen. Meskipun aku bersyukur kamu tidak membuangku ke jamban, kamu terlalu menggertak. Aku tidak bisa bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setidaknya aku adalah nona keluarga abadi universal. Bagaimana bisakah aku membiarkanmu menggertakku seperti ini? Aku akan menemukan sepupuku, kata Yang Ziyun dan berjalan keluar dari tempat tinggalnya. Ziyun, kamu mau kemana? Berjalan ke pintu, aku bertemu dengan Wang Jupeng dan beberapa orang lainnya yang berada di peringkat 20 besar. Mereka juga sudah mandi dan membersihkan bau busuk mereka. Yang Ziyun berkata, saya akan mencari sepupu saya. Sepupu saya adalah mentor dari Sekte Awan Terbang. Saya tidak ingin mencarinya, tapi saya setidaknya seorang wanita dari kultivasi 10.000 tahun. Keluarga, saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Sepupumu seorang mentor? Ya, nama sepupu saya adalah Yang Kun. Dia adalah murid angkatan kedua yang diambil oleh Penatua Si Jun dari Sekte Awan Terbang saat itu. Tuan sepupumu adalah Penatua Si Jun? Ya, ini adalah kelompok murid kedua yang diambil Penatua Si Jun 30 tahun yang lalu. Tetapi sekarang semua orang telah lulus kecuali sepupu saya yang masih melayani sebagai tutor di Sekte Awan Terbang. Para murid di samping Penatua Sejun sekarang adalah yang ketiga sekelompok murid yang dia terima. Jika sepupumu sangat luar biasa, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Aku tidak ingin menggunakan hubungan ini. Tang Zichen memaksaku. Baiklah, aku akan pergi mencari sepupuku. Yang Ziyun berkata sambil berjalan pergi. Yang Ziyun tidak ingin melakukan apapun, dia hanya ingin Tang Zichen, orang yang sombong, untuk mendapatkan hukuman yang pantas diterimanya. Saat ini, di Light Cloud Alliance, Dia Jun akan segera datang. Temui Menteri Muda. Dia Kun, kamu di sini. Apa yang diinginkan Menteri Muda saya? Sejun bertanya. Seorang tetua junior akan datang untuk menyusahkanku nanti. Kesempatanmu untuk mendapatkan jasa telah datang. Dan jika kamu melakukannya untuk kepuasanku, skor kita sebelumnya akan terhapus. Tetua junior mana yang datang mengganggumu? Bagaimana saya tahu yang mana? Sepertinya sudah ada di sini. Benar saja, di langit yang jauh, seorang wanita menginjak pedang terbang dan terbang dengan kecepatan tinggi. Itu dia, kata Tang Zichen dengan jentikan mulutnya. Sejun menoleh dan langsung mengenalinya. Itu dia, Penatua Liang Jinhua. Tang Zichen bertanya, apakah Tetua Liang Jinhua sangat kuat? Itu tidak benar. Seberapa kuat seorang streamer wanita, tetapi kamu bisa mencari Penatua Ping untuk ini. Mengapa saya harus menemukan Penatua Ping? Rumor mengatakan bahwa Penatua Ping dan Liang Jinhua, mereka memiliki urusan pribadi, dan di belakang panggung Penatua Liang Jinhua di Sekte Awan Terbang adalah Penatua Ping. Oh, kebetulan sekali, itu Nyonya Penatua Ping. Saat ini, Liang Jinhua sudah terbang. Liang Jinhua segera melihat Kuan Zi yang terbaring dipukuli di tanah. "Cier," teriak Liang Jinhua, "Ibu selamatkan aku," kata Kuan Zi kesakitan. Siapa itu? Sebelum Kuan Zi dan Kuan De dapat berbicara, Tang Zichen berteriak, ini aku. Kamu Tang Zichen, kamu benar-benar tahu namaku, jadi kamu bertanya siapa itu? Dengan sadar, Tang Zichen merengut sejenak. Liang Jinhua berkata dengan marah, Tang Zichen, kamu menyakiti kedua putraku. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, kemarahanku akan sulit ditenangkan. Tang Zichen tertawa, jika kamu ingin membunuhku, tanyakan dulu pada bawahanku Sejun apakah dia setuju. Apa, laki-lakimu Sigun?
Liang Jinhua kemudian melihat Penatua Si Jun di sebelah Tang Zichen. Pada saat ini, Si Jun tidak sabar untuk mencekik Tang Zichen sampai mati, mengatakan bahwa dia adalah bawahan Tang Zichen di depan Liang Jinhua. Itu terlalu memalukan. Tapi apa yang bisa Si Jun lakukan? Dia tidak dapat menyangkal bahwa dia bukanlah salah satu anak buah Tang Zichen di depan wajahnya, bukan? Di dalam hatinya, Si Jun memarahi Tang Zichen ratusan ribu kali, tetapi dengan mulutnya, dia harus berkata, "Ya, jika kamu tidak ingin membunuhku, tanyakan dulu apakah aku akan setuju." Liang Jinhua terkejut. "Penatua Si Jun, apakah saya yakin saya mendengar Anda dengan benar, dialah yang Anda bekerja?" Si Jun mengangguk tak berdaya. "Benar, Liang Jinhua. Lupakan saja masalah hari ini, kalau tidak, aku akan tersinggung." Hahaha, hahaha, betapa konyolnya. Tetua Si Jun yang suci sebenarnya adalah bawahan dari anak kecil. Si Jun, wajah sekte awan terbang telah dipermalukan olehmu. Si Jun tertekan. "Liang Jinhua, toh hari ini aku tidak akan membiarkanmu menyakiti anak bungsuku." Liang Jinhua menggertakkan giginya dan berkata, "Jadi, kamu pasti melawanku?" "Aku juga tidak berdaya," kata Se Jun, dengan wajah marah. Liang Jinhua merendahkan suaranya dan berkata, "Dia Jun, kamu harus tahu bahwa aku mendapat dukungan dari seorang tetua tingkat menengah di lingkaran tetua sekte awan terbang." Suara Liang Jinhua tidak berkata terlalu keras, mungkin tidak terlalu mulia. Di dalam, Si Jun berkata, "Maaf, kekasihmu, Tetua Ping, juga berada di bawah kendali Tang Zichen." Namun, Si Jun tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, apakah Liang Jinhua berselingkuh atau tidak dengan Penatua Ping? Tidak ada bukti, jadi tidak baik untuk mengatakan apapun. Si Jun berkata, "Maaf, saya tidak peduli apakah Anda memiliki latar belakang di lingkaran tetua sekte awan terbang atau tidak, saya tidak akan membiarkan Anda menyakiti menteri muda." Se Jun, "Jadi kamu pasti melawanku?" "Benar, Liang Jinhua, kamu sama sekali tidak sekuat aku yakin kamu sendiri mengerti, aku hanya bisa memberimu nasihat terbaikku saat ini, tinggalkan masalah ini. Kamu membawa kedua putramu kembali dan melupakan masalah ini. Mulai sekarang, ini adalah pilihan terbaikmu. Percayalah, aku tidak akan membohongimu." Se Jun memang dengan tulus menasihatinya untuk beristirahat dengan tenang. Namun, di mana Liang Jinhua mendengarkan ini dan berkata, "Dia Jun, kamu memaksaku melakukan ini. Aku tidak bisa menahannya. Mari kita paksa," kata Se Jun. Liang Jinhua menggertakkan giginya dan berkata, "Baiklah, Se Jun, sebaiknya aku memberitahumu bahwa aku memiliki hubungan yang baik dengan sesepuh tengah dari sekte awan terbang, Ping Qiuyue, dan dia baru saja berteman dengan seorang tuan muda dari super keluarga abadi, jadi sebaiknya kamu berpikir dengan hati-hati jika kamu harus melawanku." Se Jun tercengang. Ping Qiuyue baru-baru ini berteman dengan seorang tuan muda dari keluarga kultivasi super immortal? Benar, Se Jun dalam hati berkata, mungkinkah merujuk pada menteri lebih sedikit? 9 dari 10. Si Gun tidak bisa menahan geli. Tuan muda dari keluarga super yang Anda katakan berteman dengan Ping Qiuyue adalah Tang Zichen yang sama yang ingin Anda bunuh saat ini. Sayangnya, sungguh sebuah tragedi. Si Gun, bagaimana, dan kamu akan membelanya? Liang Jinhua bertanya. Se Jun tersenyum, "Maafkan aku." "Bagus, Se Jun, kuharap kamu tidak akan menyesalinya." Setelah mengatakan itu, Liang Jinhua memandang Tang Zichen dan mendengus, "Bajingan kecil, dengan Se Jun di sini hari ini, aku akan membiarkanmu hidup 1 hari lagi." Liang Jinhua terbang dengan cepat bersama kedua putranya. Se Jun menghela nafas dan berkata pelan, "Dan kenapa kamu repot-repot?" Sepertinya Se Jun tahu bahwa Liang Jinhua akan pergi ke Penatua Ping.
Tapi sayangnya, dia tidak tahu bahwa Penatua Ping juga bawahan Tang Zichen. Si Jun kembali ke Tang Zichen, yang menggoda Lu Yuxi, seolah-olah dia tidak memperhitungkan ancaman Liang Jinhua sama sekali. Setelah Liang Jinhua pergi dengan putranya, Kuan De sibuk berkata, "Ibu, aku tidak akan pernah melepaskan Tang Zichen itu." Liang Jinhua berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan pernah membiarkannya pergi lagi. Hanya saja aku tidak bisa menyentuhnya dengan si Jun yang menghalangi jalan ke sana hari ini. Tapi tidak masalah, aku punya seseorang di lingkaran tetua Sekte Awan Terbang. Pastikan untuk menyingkirkan Tang Zichen." "Benar, Ibu. Ada apa dengan tuan muda dari keluarga super abadi yang baru saja kamu sebutkan? Apakah Penatua Ping benar-benar mengenal seseorang dengan kekuatan di belakang panggung?" Liang Jinhua berkata, "Ya, Penatua Ping memberitahu saya bahwa dia baru saja bertemu seseorang dari keluarga abadi yang sangat kuat, tetapi tidak nyaman untuk mengungkapkan detailnya kepada saya." "Wow, bukankah itu berarti Elder Ping memiliki backstage yang kuat?" "Yah, bisa dibilang begitu. Hebat, Ibu. Penatua Ping adalah kekuatan di belakang panggungmu, sehingga memperkuat kekuatan di belakang panggungmu." Liang Jinhua hanya tersenyum pahit. Kuan De menggertakkan giginya dan berkata, "Tang Zichen, apakah kamu tahu level apa yang telah kamu sakiti? Tunggu, kamu akan segera mengetahui level apa yang telah kamu sakiti." "Baiklah, Der, kamu tinggal di tempat kakakmu malam ini. Aku akan pergi mencari Penatua Ping." Saat ini, di pintu masuk Light Cloud Alliance, Yang Zion membawa seorang mentor muda bersamanya ke pintu masuk Light Cloud Alliance. Yang Zion berkata, "Sepupu, dia tinggal di sini." Mentor muda itu bertanya, "Sepupu, jangan bilang sepupu itu tidak merawatmu di Sekte Awan Terbang. Katakan padaku, apa yang kau ingin aku lakukan pada orang-orang yang menindasmu, dipukuli dan lumpuh, atau setengah mati?" Yang Zion berkata, "Itu tidak perlu. Saya hanya ingin Anda membantu saya mencari keadilan dan memberinya pendidikan sehingga dia tidak menjadi sombong di masa depan." "Apa kamu memanggilku ke sini hanya untuk memberinya pendidikan, sepupu?" Orang-orang menggertakmu, kamu tidak terlalu berhati lembut. "Baiklah, sepupu, kamu harus memaafkan orang, mendidik dan memaksanya untuk mengubah caranya," kata Yang Zion. Sepupu Yang Zion terdiam beberapa saat. Sepupunya terlalu baik. "Karena itu masalahnya, aku akan mendidiknya sehingga dia bisa mengubah cara jahatnya dan menjadi orang baik mulai sekarang. Sekarang kamu puas?" Yang Zion menganggukkan kepalanya. Dalam hati Yang Zion, Tang Zichen adalah anak yang nakal. Jika mungkin mengubah anak nakal menjadi anak yang baik, itu akan menjadi sebuah kebajikan. Mengatakan itu, Yang Zion dan sepupunya, Yang Kun, memasuki Light Cloud Alliance. "Berhenti, di mana Tang Zichen tuamu yang agung? Biarkan dia keluar," kata Yang Zion. Pada saat ini, Tang Zichen berada di aula belakang, dan Penatua Sejun berdiri dengan hormat di samping. Tang Zichen berkata kepada Tetua Sejun, "Sejun, kamu baru saja tampil dengan baik." "Terima kasih, Menteri Muda. Jangan berterima kasih padaku. Aku hanya mengatakan itu tidak buruk, tapi aku tidak mengatakan itu memuaskan. Apakah kamu tahu mengapa kamu tidak membuatku sangat puas sekarang? Karena kamu terlalu lembut sekarang. Jika Anda baru saja melihat Liang Jinhua dan baru saja menamparnya beberapa kali, itu akan membuat saya puas. Jadi, Anda melewatkan kesempatan ini untuk memberi Anda penghargaan." Sejun mengutuk dalam hati, "Bajingan kecil, yang ingin mendapatkan pujian untukmu." Namun, si Jun hanya bisa memikirkannya di dalam hatinya, dan masih berkata, "Lain kali aku pasti akan tampil baik, dan berusaha memuaskan Menteri Les." Pada saat ini, Tang Miao masuk dan melaporkan, "Menteri Muda,
Yang Ziyun ada di sini dan di luar untuk membiarkan Anda keluar. Tang Zichen berdiri dan berkata kepada Sejun, kamu bisa merenung di sini sebentar, aku akan keluar sebentar. Iya, Menteri Muda. Sejun sangat tertekan dan berdiri di tempat yang sama untuk berefleksi. Tang Zichen pergi ke halaman depan, hanya untuk melihat Yang Ziyun dan seorang pria berdiri di halaman depan. Alam pria itu, Tang Zichen langsung merasakannya, adalah kultivator abadi tahap ketiga yang bersinar hati. Yang Ziyun, apa yang kamu lakukan di sini lagi, kata Tang Zichen. Yang Ziyun sibuk berkata, Tang Zichen, ini sepupu saya. Sepupu saya adalah guru dari Sekte Awan Terbang. Saya secara khusus mengundang sepupu saya ke sini hari ini. Namun, Anda tidak perlu khawatir, saya tidak akan memukul siapapun seperti kamu. Oh ya, lalu kenapa kamu membawa mentor? Tang Zichen, sepupuku ada di sini untuk menyelamatkanmu. Alis Tang Zichen berkerut. Apa yang dilakukan Yang Ziyun ini? Aku masih membutuhkanmu untuk menyelamatkan? Tang Zichen, kamu anak yang nakal. Aku telah melihat tingkah lakumu selama 2 hari terakhir. Aku tidak tahu bagaimana orang tua atau kerabatmu mendidikmu. Singkatnya, menurutku kamu kurang pendidikan. Jadi, hari ini saya akan membiarkan sepupu saya mendidik Anda tentang bagaimana menjadi orang baik. Dan saya akan membuat Anda mengubah cara Anda. Daripada memukuli Anda, saya akan membantu Anda mengubah cara jahat Anda. Hahaha, orang lain, dia hanya akan menghajar atau melawan setengah mati. Siapa peduli kamu bisa mengubah cara jahatmu atau tidak? Tang Zichen berkata, Yang Ziyun, demi hatimu yang baik, kamu hanya perlu segera melarikan diri, aku tidak akan mempersulitmu. Pada saat ini, sepupu Yang Ziyun tertawa, kamu adalah Tang Zichen. Benar, di usia muda, apa yang tidak boleh dipelajari? Belajar menggertak, tadi malam kamu melempar seseorang ke jamban. Aku tahu semua tentang itu, awalnya kamu adalah orang seperti itu, saya akan memukuli saja. Tetapi sepupu saya baik, biarkan saya memaksa Anda untuk mengubah cara jahat Anda. Tapi jangan berpikir bahwa saya tidak berani memukuli Anda. Mulai sekarang, aku akan memberimu pelajaran dalam berpikir dan mengajarimu bagaimana menjadi orang baik. Tang Zichen mendengus geli, orang baik, aku merasa sudah menjadi orang baik. Tang Zichen, aku sedang tidak mood untuk menarik-narik kulitmu. Jadi jika kamu tidak berperilaku baik, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kamu mungkin tidak menganggapku serius sebagai mentor, tapi aku tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa saya memiliki seorang mentor yang merupakan penatua dari Sekte Awan Terbang. Jadi sebaiknya Anda berhati-hati. Ya, penatua yang mana? Kenapa kamu tidak memberitahu kami? Yang Ziyun dengan sibuk berkata, sepupu saya adalah murid angkatan kedua yang diambil oleh tetua Si Jun dari Sekte Awan Terbang 30 tahun yang lalu. Meskipun sepupu saya tidak tinggal bersama tetua Si Jun saat ini, nama guru dan murid mereka menang, tidak berubah. Tang Zichen terkejut. Murid penatua Si Jun, Tang Zichen mendengus, itu kamu. Bahkan jika tuanmu Sejun berdiri di depanku, kamu tidak akan berani berbicara tentang mendidikku. Yang Kun berkata dengan lantang, Tang Zichen, tidak boleh menghina tuanku. Tang Zichen tidak repot-repot berbicara omong kosong dan berkata kepada Tang Ming, pergi dan panggil Sejun. Iya bos, Yang Ziyun mengerutkan kening dan berkata, Tang Zichen, apa yang kamu lakukan lagi? Cepatlah, berhenti berlama-lama dan duduk untuk menerima pendidikan ideologi sepupuku. Pada saat ini, seseorang keluar dari pintu masuk halaman depan, itu adalah Sejun. Tuan, sepupu Yang Ziyun terkejut saat melihat Sejun. Namun, Sejun mengabaikannya dan buru-buru berjalan ke Tang Zichen, bertanya, apa yang kamu inginkan, Menteri Muda? Tang Zichen memandang Yang Ziyun dan Yang Kun dan berkata, Sejun,
pria ini berkata bahwa dia adalah muridmu. Apakah itu benar? Si Jun menatap Yang Kun. Yang Kun dengan wajah tidak percaya berteriak, "Tuan, Anda, mengapa Anda ada di sini?" Si Jun masih mengabaikannya dan berkata kepada Tang Zichen, "Ya, Menteri Muda, dia adalah salah satu murid angkatan kedua yang saya ambil beberapa dekade yang lalu. Disebut Yang Kun, murid angkatan kedua yang saya ambil saat itu. Ada total 5, 4 lainnya sudah lulus. Hanya Yang Kun ini yang masih tersisa di Sekte Awan Terbang sebagai mentor." "Jadi itu benar-benar muridmu ah? Jadi, 6 murid tidak berguna yang kamu miliki sekarang adalah murid ketiga yang kamu terima?" "Iya, Menteri Muda, apakah Yang Kun menyinggungmu di suatu tempat?" Tang Zichen terdiam dan berkata, "Yang Kun ini, dia bilang dia ingin mendidikku, bagaimana menurutmu?" "Mencoba mendidikmu?" Wajah Sejun berubah dan menatap tajam ke arah Yang Kun. Yang Kun terlihat bingung saat ini. Sebelum Yang Kun bisa bereaksi, rasa sakit yang membara muncul di wajahnya. "Tuan, kamu, bagaimana kamu memukulku?" Yang Kun dipenuhi dengan kejengkelan. Si Jun mendengus, "Yang Kun, apakah kamu yang mengatakan ingin mendidik anak bungsuku?" "Saya tampar." Sejun menamparkan lagi, dan dengan 2 tamparan, Yang Kun sudah bengkak di wajahnya. Sebenarnya, itu bukan kesalahan si Jun karena memukul begitu keras, tetapi karena dia harus memukul dengan keras. Jika tidak, memiliki Tang Zichen melakukannya, saya khawatir itu tidak akan menjadi masalah. Beberapa tamparan, si Jun secara tidak langsung menyelamatkan Yang Kun. Saat ini, Yang Ziyun yang berdiri di sampingnya sudah bodoh. Saat Sejun masih ingin bertarung lagi, Tang Zichen melambaikan tangannya. Baiklah, berhenti berkelahi." Si Jun sibuk meneriakkan teguran, "Yang Kun, jangan terburu-buru dan berterima kasih atas impunitas Menteri Mudaku." "Guru, aku cepatlah," teriak Sejun. Yang Kun terpaksa berkata, "Terima kasih, Menteri Muda, atas rahmat impunitas." Tang Zichen menganggukkan kepalanya dan bertanya, "Apakah kamu berani mengancam untuk mendidikku lagi di masa depan?" "Aku," Yang Kun sangat tertekan di dalam. Apa yang sedang terjadi? Pada saat itu, si Jun berteriak, "Jangan jawab Menteri Sao." Yang Kun menggigit bibirnya dan berkata, "Saya tidak berani." Tang Zichen memandang ke arah Yang Ziyun dan tersenyum. "Yang Ziyun, apakah kamu melihat sepupumu tidak berani mendidikku lagi?" "Tang Zichen, siapa kamu, dan mengapa tuan sepupuku, semuanya, sangat takut padamu?" Tidak, dia tidak takut padaku, dia tunduk padaku," kata Tang Zichen. Penaklukan, Yang Ziyun bahkan lebih tidak percaya. Sejun sangat tertekan di dalam, dia tidak punya wajah sama sekali hari ini. Tang Zichen melambaikan tangannya dan berkata, "Sejun, bawa muridmu bersamamu." "Ya, Menteri Muda." Setelah mengatakan itu, Sejun berteriak pada Yang Qian, "Masih belum pergi, hal yang memalukan." "Ya, Tuan." Yang Qian sibuk mengikuti Sejun. Yang Ziyun memandang Tang Zichen, yang ingin mengatakan lebih dari yang bisa dia katakan. "Apakah kamu memiliki hal lain yang ingin kamu katakan? Apakah kamu ingin tetap menjadi pelayanku?" "Kamu sedang bermimpi. Aku tidak peduli siapa kamu atau apa asalmu. Bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak akan takut padamu." Yang Ziyun mendengus. Tang Zichen melambaikan tangannya dan berkata, "Pergilah, aku tidak membunuh wanita." "Tang Zichen, saya akan memastikan Anda mengubah cara jahat Anda. Anda sangat jenius. Anda memiliki masa depan yang tidak terbatas. Tetapi sekarang Anda tersesat. Saya tidak ingin melihat seorang pemuda yang hebat hancur seperti ini." "Wanita bodoh," kata Tang Zichen dan pergi ke aula belakang. Yang Ziyun berdiri di halaman depan, tidak tahu harus berbuat apa.
Yang Ziun merasa bahwa sifat Tang Zichen tidak buruk, yang membuatnya semakin merasa bahwa dia harus membantu Tang Zichen berbalik dari jalan jahatnya dan tidak membiarkannya melanjutkan kesalahan ini. Malam itu, Liang Jinhua datang ke rumah seorang tetua dan Liang Jinhua sengaja berpakaian sedikit lebih seksi. Mansion ini tepatnya milik Elder Ping. Jinhua, kamu di sini. Penatua Ping melihat Liang Jinhua yang seksi dan berkata dengan penuh nafsu. Penatua musim gugur bulan, Lao, aku tidak mengganggumu malam ini. Tidak, Jinhua, tidak terlihat selama beberapa hari, dan oh begitu seksi lagi. Jahat, Liang Jinhua penuh dengan genit yang marah. Penatua Ping menghentikan Liang Jinhua di bagian pinggang dan memasuki ruangan. Setengah jam kemudian, setelah angin dan ombak mereda, Penatua Ping membelai rambut Liang Jinhua dan berkata, Jinhua, mengapa kamu bekerja sangat keras hari ini? Apakah kamu memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepadaku? Kamu dan aku sudah saling kenal selama bertahun-tahun, katakan saja padaku jika kamu punya sesuatu. Elder Autumn Moon, aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Kedua putraku, mereka diintimidasi di Flying Cloud Sect. Oh, aku tahu itu pasti tentang anak laki-lakimu. Tapi kamu setidaknya seorang penatua, bahkan kamu masih tidak bisa menanganinya. Seberapa baik pria yang menindas anakmu? Liang Jinhua mendengus, orang yang menindas putraku tidak terlalu kuat. Tetapi orang itu dia juga memiliki pelindung yang lebih tua, Penatua Si Jun. Aku pergi mencarinya hari ini, tetapi sayangnya aku dihentikan oleh Raja Si, dan aku lemah dibandingkan dengan si monark, jadi aku tidak berdaya. Jadi itu Raja dia, ini adalah tanda kecil. Besok pagi, aku akan pergi bersamamu, malam ini adalah malam yang indah, kita akan menikmati lagi. Aku akan berhenti berbicara iseng. Menjijikan, Penatua Ping menekan Liang Jinhua lagi. Keesokan paginya, Liang Jinhua pergi bersama Tetua Ping. Penatua Ping telah menikmati layanan lembut Liang Jinhua untuk 1 malam, jadi tentu saja, dia ingin membantunya. Jinhua, kamu yang memimpin. Bagus, segera. Liang Jinhua membawa Elder Ping ke Light Cloud Alliance. Ketika Elder Ping melihat Light Cloud Alliance, dia tercengang, mengapa Liang Jinhua membawaku ke sini? Bunga emas, kamu, Penatua Ping hendak bertanya apa yang sedang terjadi, ketika Tang Zichen kebetulan keluar dari dalam Light Cloud Alliance. Liang Jinhua berteriak, bajingan kecil, kemana kamu masih melarikan diri? Tang Zichen mendongak dan melihat Liang Jinhua dan Penatua Ping di depannya. Pada saat ini, Elder Ping mendengar Liang Jinhua berteriak pada Tang Zichen bajingan kecil dan bergidik ketakutan. Liang Jinhua mendengus pada Tang Zichen, hari ini, aku akan melihat bagaimana lagi Sejun akan melindungimu, aku pasti akan membuatmu memercikkan darahmu di tempat. Liang Jinhua, bagaimanapun, tidak tahu bahwa pada saat ini, Penatua Ping, yang berada di belakangnya, sudah pucat pasi. Tang Zichen menatap Ping Kuyu yang berwajah putih, lalu tersenyum pada Liang Jinhua dan berkata, apakah kamu yakin tidak bercanda? Tang Zichen, orang di belakangku ini adalah sesepuh tingkat menengah dari Sekte Awan Terbang. Apa menurutmu aku bercanda? Liang Jinhua berkata dengan dingin. Tang Zichen memandang ke arah Ping Qiyue dan mendengus. Beberapa hari telah berlalu, kamu menjadi gemuk, kamu berani membuat majikanmu menyusahkanku, kamu benar-benar meminjam nyalimu dari surga. Penatua Ping berlutut dengan panik dan berkata, Menteri muda mengampuni hidupku, kamu salah paham, Aku tidak tahu bahwa orang yang dicari Liang Jinhua adalah kamu. Tang Zichen mendengus berat. Liang Jinhua berbalik dan melihat bahwa Penatua Ping tampak seperti ketakutan setengah mati, sibuk berkata, Penatua Ping, Anda
Penatua Ping segera naik dan menamparkan Liang Jinhua dengan keras. "Kamu," Penatua Ping berkata dengan lantang. "Liang Jinhua, Menteri Les, kamu juga berani menyinggung." Liang Jinhua menutupi wajahnya yang berapi-api, matanya penuh kekesalan. "Ping Qiyue, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu telah berkenalan dengan tuan muda dari keluarga super? Kamu akan memiliki backstage yang kuat dan dapat berjalan melintasi papan di Sekte Awan Terbang. Mengapa Anda tidak berani menyinggung seorang murid tahap pencerahan belaka sekarang? Bahkan jika di belakang panggungnya adalah sesepuh berpangkat lebih tinggi, atau bahkan wakil ketua sekte, itu tidak membuat Anda demikian, bukan? Tuan muda dari keluarga super yang Anda ceritakan, apakah Anda berbohong kepada saya?" Penatua Ping tidak memiliki suasana hati yang baik. "Liang Jinhua, saya, tuan muda dari keluarga super yang saya ceritakan sebelumnya, adalah menteri muda." "Apa?" Liang Jinhua tertegun. Kamu tidak berbohong padaku?" "Saraf, mengapa aku berbohong padamu? Tuan muda Chen adalah orang yang kuceritakan padamu." Liang Jinhua hanya merasa kedinginan. Bagaimana mungkin dia tidak pernah berpikir bahwa Tang Zichen adalah tuan muda dari keluarga super yang Ping Kuyu telah berpuas diri untuk mendaki. Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal?" Liang Jinhua menangis dan mengeluh. "Bagaimana saya tahu? Jika Anda ingin menyalahkan kedua putra Anda, salahkan mereka. Bagaimanapun, Liang Jinhua, menjauhlah dari saya. Jangan berdiri terlalu dekat dengan saya." Penatua Ping segera berjalan menjauh beberapa meter ke samping. Sepertinya dia ingin menarik garis dengan Liang Jinhua. Liang Jinhua menangis. Tang Zichen tidak tahan melihat seorang wanita menangis, meskipun dia adalah wanita yang lebih tua. Tang Zichen berkata, "Jangan menangis, itu memengaruhi suasana hatiku." Menerkam, Liang Jinhua berlutut. "Menteri muda, ini aku yang punya mata tapi tidak punya mutiara, maafkan aku, Hicks." Ping Qiyue melihat penampilan Liang Jinhua yang menyedihkan dan melayaninya dengan sangat keras tadi malam. Tidak hanya menggerakkan jantung bayangan samping, tetapi juga membantu. "Menteri Sao, ini semua dilakukan oleh kedua putranya yang tidak berguna. Mengapa Anda tidak menghukumnya dan biarkan dia pergi? Lagi pula, tidak mudah bagi seorang wanita untuk hidup." Liang Jinhua berkata dengan hidung beringus dan air mata, "Chen Sao, saya salah, tolong maafkan saya." Tang Zichen tertekan dan berkata, baiklah, berdiri dan bicara, jangan menangis." Liang Jinhua perlahan berdiri. Tang Zichen berkata, "Ngomong-ngomong, saya tidak memiliki konflik besar dengan kedua putra Anda, Kuan De dan Kuan Zi. Tidak lebih dari hari itu ketika saya pergi ke makan malam pertemuan yang diselenggarakan oleh putra Anda Kuan De, putra Anda." Merasa sangat sok, mengira dia memiliki beberapa di belakang panggung di Sekte Awan Terbang, dan merasa bahwa semua orang ingin menyenangkannya. Jadi itulah mengapa saya memberinya sedikit wajah. Namun, dia kesal dengan saya, dan saya bahkan lebih kesal, jadi itu hanya konflik. Saya pikir ini akan berakhir seperti ini, tetapi putra Anda tidak menurut dan kembali kepada saya setelah itu dengan sekelompok orang yang jelas ingin berpura-pura lagi, dan inilah hasilnya. Menteri muda, begitulah. Apakah Anda bersedia memaafkannya? Ping Qiuyu bertanya dengan heran. Liang Jinhua, aku tidak akan mengganggumu lagi demi Penatua Ping. Kembalilah dan biarkan putramu itu, Kuan De, berhenti berpura-pura membandingkan di Sekte Awan Terbang di masa depan. Ya, terima kasih, Menteri Muda, baiklah, tidak apa-apa, kembalilah. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen berbalik dan pergi. Itu tidak lebih dari masalah kecil bagi Tang Zichen.
Awalnya, Tang Zichen tidak mengampuni Liang Jinhua dengan mudah karena Liang Jinhua ingin darah Tang Zichen berceceran di tempat itu masalah nyawa Tang Zichen. Tapi pikirkanlah, semuanya punya alasan. Liang Jinhua menginginkannya memercikkan darahnya di tempat itu juga karena apa yang dilakukan Tang Zichen pada putranya. Yang utama adalah awal konflik Tang Zichen dengan Kuan De tidak dalam itu hanya masalah kecil, jadi lepaskan dia. Pin Qiu Yue berkata kepada Liang Jinhua, "Jinhua, tidak apa-apa sekarang. Omong-omong, cepat beritahu kedua putramu untuk tidak menonjolkan diri akhir-akhir ini." Liang Jinhua mendengus pada Penatua Ping dan terbang pergi. Elder Ping agak tertekan, pasti dia baru saja terlihat seperti sedang menggambar garis di pasir. Membuat Liang Jinhua kecewa padanya. Tidak akan ada lagi wanita bebas untuk bermain. Elder Ping menghela nafas. Hari berikutnya, saudaraku, saatnya kita kembali ke kota Tiambao. Pameran kota tahunan akan datang. Bagus, ayo ambil burung terbang. Dari sini ke kota permata surgawi, kita hanya perlu 10 batu roh kelas 1. Burung terbang, iya. Ada beberapa keluarga kultivasi abadi yang berspesialisasi dalam beternak burung terbang dan terbang antar tempat. Kita perlu pergi ke suatu tempat, kita hanya perlu mampu membayar harganya. Aku pergi, itu tidak sama dengan maskapai penerbangan. Tang Zichen terkejut. Tang Zichen awalnya ingin mengatakan bahwa dia akan mengarahkan pedang terbangnya langsung kembali ke kota Tianbao. Tetapi setelah memikirkannya, lebih baik mengambil burung terbang kembali. Dia terlalu kecil untuk menggerakkan pedang terbang, itu akan dilakukan sendiri. Diakibatkan jika dia bertemu orang yang kuat dengan level yang sangat tinggi di jalan. Tang Zichen dan Tang Huan datang ke kota di bawah gunung sekte awan terbang. Datang ke tempat yang disebut Flying Bird Field. Halo, kita akan pergi ke kota permata surgawi. 10 batu roh kelas 1 diperlukan untuk pergi ke kota permata surgawi, kata staf itu. Tang Huan berkata, kami ingin mengambil burung terbang tercepat. Jika kamu mengambil burung terbang tercepat, kamu akan membutuhkan 200 batu roh kelas 1 dan diharapkan dapat tiba dalam 3 jam. Oke, Tang Huan segera membayar 400 batu roh kelas 1 dan membeli 2 tiket. Setelah menunggu beberapa saat, mereka menaiki burung terbang. Burung terbang ini membawa sebuah kotak besar di punggungnya, yang memiliki banyak tempat duduk, dan totalnya bisa menampung lebih dari 20 orang. Silakan duduk dan kencangkan tali pengikat Anda, burung terbang akan berangkat. Burung itu diperkirakan akan tiba di kota Tianbao dalam 3 jam. Orang yang mengemudikan burung terbang itu berkata kepada orang banyak. Begitu saja, ketiga pria Tang Zichen membawa burung terbang itu dan tiba di kota Tiambao 3 jam kemudian. Itu layak menjadi burung terbang tercepat, tiba begitu cepat, sehingga burung terbang biasa membutuhkan waktu 2 hari. Burung terbang itu tiba di kota Tiambao dan mendarat di tempat yang disebut lapangan burung terbang di kota Tiambao. Sepertinya setiap tempat memiliki lapangan burung terbang. Pulang, Tang Huan dengan bersemangat berlari keluar dari lapangan burung terbang dan langsung menuju ke keluarga Tang di kota Tianbao. Tang Zichen tidak melihat Tang Jingtian selama setahun. Segera, Tang Zichen kembali ke keluarga Tang. Ayah, aku kembali, teriak Tang Huan. Hah, tidak ada yang menjawab. Seorang pelayan keluarga Tang berkata, tetua ke-9 telah pergi untuk menghadiri dewan keluarga. Dia seharusnya berada di balai dewan saat ini. Tang Huan sibuk berkata, saudaraku, ayo pergi ke aula besar dewan. Bagus. Tang Zichen mengikuti Tang Huan ke balai besar musyawarah keluarga Tang, dan tentu saja, semua tetua keluarga Tang, serta beberapa pelayan, mengadakan pertemuan keluarga. Tang Hulai, kepala keluarga Tang, saat ini sedang duduk di kursi keluarga, seperti seorang pemimpin memberikan pidato.
berbicara dengan nada resmi, lubang hidung menunjuk ke atas, tinggi dan perkasa, dan dalam pertemuan itu, menuduh siapapun dan siapapun yang melakukannya tidak melakukan tugasnya dengan baik, dan kemudian mengkritik siapapun dan siapapun yang harus lebih diperhatikan lain kali. Singkatnya, penampilan itu, Tang Zichen sangat tidak nyaman untuk ditonton. Tang Huan menarik Tang Zichen dan mengintip ke bawah jendela di luar aula utama musyawarah. Saudaraku, mari kita lihat di sini, jangan ganggu pertemuan para tetua, Tang Huan. Tang Zichen dengan sibuk berkata, tidak, ini bukan gayaku. Saudara, apa maksudmu itu bukan gayamu? Apakah kamu akan mengganggu pertemuan semua orang? Tang Zichen berkata, lebih dari sekadar mengganggu, saya akan menghadiri rapat. Tang Huan tertawa, saudaraku, omong kosong apa yang kamu bicarakan, kami adalah junior, bagaimana kami memenuhi syarat untuk menghadiri pertemuan itu penuh dengan penatua serta pengurus keluarga. Tang Zichen berkata, tidak, sekarang aku kembali, situasinya sedikit berubah, apa maksudmu? Namun, Tang Zichen langsung pergi ke aula utama musyawarah. Tang Hulai, yang berbicara tanpa henti di aula utama, melihat seseorang masuk dan berhenti, dipenuhi dengan kemarahan, yang muridnya berani masuk dan mengganggu selama pertemuan bersambung.